kalau tadi laporan langsung dari KPU. Nah, bagaimana pendapat masyarakat ini mengenai besok yang kemudian akan dihadirkan ide-ide adu gagasan? Sudah ada rekan kami, Kurnia Amal yang akan bertanya kepada masyarakat. Amal, silakan. Ya betul sekali, selamat siang Vena Kintan dan juga Ana Tealita. Esok hari tanggal 12 Desember 2023 rencananya debat Capres dan juga Cawapres akan digelar. Dan untuk putaran pertama esok hari ini ada tema khusus yakni tema terkait hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, layanan publik dan juga penguatan demokrasi. Lalu bagaimana kira-kira pendapat pemilih muda terkait sebetulnya apakah debat esok hari ini akan menentukan suara mereka dalam Pilpres 2024, kita akan sama-sama tanyakan kepada pemilih muda, Vena Kintan dan juga Ana Tealita. Saya telah bersama dengan dua pemilih muda. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Samawi, biasa dipanggil Mawi. Oke, ini dengan Mas siapa nih satu lagi? Perkenalkan, nama saya Fikri Nugraha, biasa dipanggil Fikri. Oke, aku mau ke Mas Mawi dulu. Mas, besok akan digelar putaran pertama debat Capres dan juga Cawapres. Menurut Mas nih, seberapa penting debat Capres dan Cawapres esok hari? Oke, kenapa sih kira-kira adu gagasan penting itu sangat penting bagi Cawapres dan juga Capres yang akan nanti mencalonkan diri untuk menjadi presiden? Menurut saya sendiri untuk adu gagasan ini sangat penting ya, karena kenapa? Karena kita dapat menilai dari berbagai baca pres yang ada, seperti ada baca pres nomor 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Dari adu gagasan tersebut, kita dapat menilai yang mana sih yang sekiranya cocok untuk masa depan Indonesia, cocok untuk generasi yang akan datang, dan juga cocok bagi kita sendiri mahasiswa di kedepannya nanti itu kira-kira adu gagasan mana gitu yang cocok bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Oke, saya akan bergeser ke Mas Fikri. Mas Fikri, nah untuk besok sendiri nih, kira-kira dengan adu gagasan yang akan dilakukan oleh Capres-Cawapres, kira-kira akan mempengaruhi pilihan Mas nggak ke depannya? Seperti apa tuh Mas? Ya, menurut saya tentu saja akan sangat mempengaruhi pilihan saya ke depannya. Karena dari adu gagasan ini tentunya sangat fundamental ya. Karena dibandingkan dengan belusukan atau seperti, pencitraan, itu lebih baik dengan adu gagasan. Karena dengan adu gagasan kita dapat menilai Capres dan Cawapres ini pemikirannya seperti apa ke depannya. Seperti rencana mereka ke depannya dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya terjadi di Indonesia. Oke, Mas Mawi, kita berbincang tentang isu yang akan diangkat esok hari ini seputar HAM, penegakan korupsi, kemudian demokrasi di Indonesia, pelayanan publik. Nah, kira-kira isu apa yang kira-kira penting dan harus disampaikan oleh para kandidat Capres dan Cawapres esok, Mas? Oke, dari berbagai tema yang udah disediakan ya, kalau menurut saya sendiri itu sangat penting untuk menegakkan yang namanya hukum yang ada di Indonesia. Kenapa sih sekiranya hukum di Indonesia itu sangat penting? Kita juga udah tahu dari berbagai berita yang ada, hukum di Indonesia itu yang sangat-sangat, mohon maaf, sangat-sangat, dari saya sendiri menilai sangat cacat. Mengapa seperti itu? Kita tahu sebagai kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus polisi FS tersebut, yang mana bahkan anggota polisi itu sendiri menutup-nutupkan kasus yang sangat-sangat tidak baik bagi citra nama baik Polri Indonesia. Jadi kenapa sih bagi saya sendiri penegakan hukum itu sangat penting di Indonesia? Karena dengan penegakan hukum yang sangat penting dan juga sangat-sangat kokoh yang ada di negeri Indonesia ini, tentu saja masyarakat akan tersusun juga berbagai-bagai kayak golongan-golongan tertentu. Mereka tuh juga bisa yang namanya menyuarakan aspirasi mereka. Apa sih keluhan-keluhan mereka terhadap rakyat kita sendiri? Apa sih kekurangan-kekurangan yang sekiranya tuh mereka rasakan kurang yang sebagaimana mereka menjadi rakyat Indonesia gitu. Jadi dengan penegakan hukum ini sendiri, kita juga perlu yang namanya mensosialisasikan gimana cara kita, aspirasi kita sendiri bisa terdengar oleh legislatif yang ada di sana. Mungkin itu sih Mas. Sedikit aja Mas, kalau dari Mas isu apa yang pengen didengar oleh Mas sendiri dari bakal Capres dan juga Cawapres yang akan menyampaikan gagasannya esok hari? Oke, singkatnya dari saya tuh yang paling penting ini adalah isu pemberantasan korupsi. Karena dapat dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan seperti kasus korupsi EKTP, bahkan kasus korupsi Bansos, itu kan pernah ada ya hukumnya katanya kalau ada yang korupsi di saat pandemi seperti ini akan dihukum mati. Namun ternyata ketika ada yang korupsi, tapi dia tidak dihukum mati. Jadi memang hukumnya kurang kuat dan pemberantasan korupsi ini memang harus sangat dibahas untuk debat esok hari. Terakhir nih, untuk harapan besok nih Mas, untuk jalannya debat Capres dan Cawapres perdana. Nah harapannya apa Mas?
Oke, untuk harapan saya sendiri untuk ronde pertama untuk adu gagasan nanti itu paling saya mengharapkan untuk baca pres nanti menyampaikan adu gagasan mereka tuh dengan pokok, sangat terinti dan juga mementingkan yang namanya kepentingan masyarakat gitu, enggak mementingkan yang namanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu gitu Mas. Mungkin gitu. Baik, terima kasih. Ya, Ana Tealita dan juga Vena Kintan, itulah tadi bagaimana pendapat pemilih muda terkait debat Capres dan juga Cawapres yang akan diselenggarakan esok. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari kawasan Jakarta Timur. Kembali ke Anda di studio. Salah satunya yang dinantikan oleh masyarakat adalah isu pemberantasan korupsi. Terima kasih banyak Kurnia Amal melaporkan langsung dari Jakarta. Kita kepada sama-sama pemirsa. tunggu ya besok seperti apa hasilnya.